Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah insyaallah. Teman-teman karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam self development training yang ke-6 ya. Insyaallah mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama Allah memberikan kita pemahaman atas ilmu yang sudah kita dapatkan ya, dan kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan apa yang kemudian kita pahami. Makanya kita berdoa, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya. Ya Allah, turunkanlah kami zidna ya, turunkanlah kepada kami ilmu ya, ilm, warzuqna fahma, dan berikanlah kami rizki dengan pemahaman. Jadi ilmu itu banyak yang bisa mendapatkan. Ilmu itu ada di mana-mana, tapi kefahaman itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita mulai SDT kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman yang paripurna atas ilmu yang kita dapatkan. Baik, teman-teman, saya izin untuk share screen ya. SDT kita yang ke-6 ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai SDT kita ya. Kita review dulu ke belakang ya. Kita review dulu ke belakang apa saja yang sudah kita pelajari. Ya, kita ini saya scan dari buku Al-Aqaid Al-Islamiyah ya, karya Syekh Said Sabiq. Kita sudah mempelajari bahwa al-Islamu imana wal amal ya. Jadi Islam itu adalah iman dan amal ya. Al-Islamu huwa dinullah allazi auhahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa imana wa amal ya. Islam itu adalah dinnya Allah ya, yang kemudian diturunkan, yang diberikan risalahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan dia itu Islam itu iman wa amal ya. Wal imana bimisli al aqidah ya. Al iman itu ya, dan iman itu tercermin dari akidah ya, dan bawah wal amal ya misla syariah, dan amal itu tercermin dari syariah ya. Kita juga sudah mempelajari bersama-sama bahwa iman dan amal itu bagaikan pohon ya, bagaikan pohon ya, di mana iman itu seperti akarnya yang menumbuhkan pohon itu ya. Kemudian amal itu seperti buah-buahnya ya, yang kemudian bisa memberikan manfaat bagi orang banyak ya. Jadi semakin kuat akarnya, maka akan semakin subur pohon itu, pohon keislaman itu. Semakin subur pohon keislaman itu, maka ia akan memberikan buah yang banyak, yang segar, yang legit gitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang insyaallah. Ya, kemudian ya ini yang sudah kita pelajari ya, al-Islamu imanu wal amal. Nah, contoh di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat Al-Asr ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat ya. Jadi di dalam Al-Qur'an kata-kata iman itu selalu disandingkan dengan amal ya. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Di surat Al-Asr ini bahkan disandingkan dengan amal soleh ya. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ya, jadi iman dalam Al-Qur'an selalu disejajarkan atau ditandemkan dengan amal ya. Di ayat yang lain yang insya Allah kita sudah hafal semua ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Hai orang-orang yang beriman ya. Kita apa namanya? Kita berdoa kita dipanggil oleh Allah ya dengan
sebutan orang-orang yang sudah beriman, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Asyam dalam hal ini adalah amal, ya. Oleh karena itu di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Baqarah ini ayat 183 ini iman juga disandingkan dengan amal saleh, yaitu adalah asyam, ya, yaitu adalah puasa. Yang insya Allah kita akan hadapi sebulan lebih, sehari atau 2 hari lagi. Sebulan plus 1 hari 2 hari lagi. Jadi kita sudah memasuki akhir Rajab dan kita akan memasuki bulan Sya'ban, ya. Persiapan kita hanya tinggal sedikit lagi, gitu ya. Hanya tinggal sedikit lagi untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, teman-teman, ya, saya ingin sedikit mengulas sedikit, ya, terkait dengan Ramadan ini yang berupa asyam di bulan Ramadan ini yang berupa amal saleh, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari maupun di Sahih Muslim, ini hadisnya sangat terkenal, ya, mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya. Jadi barang siapa man shoma, barang siapa yang saum Ramadan, ya, imanan dengan keimanan, wahtisaban. Wahtisaban ini dimaknai mengharapkan pahala dari Allah, ya, diartikan. Yang wahtisaban ini sebenarnya kalau kita merujuk kepada keterangan beberapa ulama, wahtisaban ini membenarkan artinya. Membenarkan apa? Membenarkan kata yang pertama, kata kerja yang pertama, imana. Jadi membenarkan keimanan, ya. Kemudian dari iman itu, ya, mengharapkan adanya pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka dia akan diampuni, ya, dosa-dosanya yang sekarang maupun yang terdahulu. Nah, yang luar biasanya ada hadis juga dari Rasulullah SAW yang redaksinya hampir sama, ya, tapi berbeda di kata kerja awalnya, ya, yaitu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya. Jadi siapa saja yang qama, yang berdiri, ya. Apa maksud berdiri di sini? Yang berdiri untuk sholat, ya. Yang berdiri untuk sholat imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya. Jadi Allah akan mengampuni dosanya yang sekarang dan yang lalu-lalu, ya. Begitu. Nah, apa maksudnya? Apa hikmahnya dari kedua hadis ini? Bahwa kalau kita fahami dalam bulan Ramadan itu, ya, ada 2 amalan yang kalau kita kerjakan amalan ini, Allah akan ampuni semua dosa kita yang saat ini maupun yang lalu-lalu. Yang pertama adalah as-shoma, ya, saum, ya. Yang kedua adalah aqoma, ya, sholat. Nah, gitu. Kalau kita telusuri lagi maknanya lebih dalam, maka kita akan mendapati, ya, saum ini mansoma itu kan dimulai, ya, kemarin kita dibahas sama Ustadz Makmur, ya, dari mulai niat, ya, sampai nanti kita berbuka, ya, dari mulai fajar, dari mulai subuh sampai kemudian maghrib, itu saum, mansoma. Nah, yang kedua, manqoma. Kapan manqoma ini? Manqoma ini dilakukan setelah berbuka puasa sampai kemudian fajar. Apa maksudnya? Maksudnya di dalam bulan Ramadan, baik itu siang hari, pagi sampai siang hari, ya. Ketika di bulan Ramadan itu maupun malam harinya, ya, kita diminta untuk melakukan amal soleh sama Allah. Di mana siang harinya kita diminta untuk saum, dan di malam harinya, ya, kita diminta untuk sholat. Ya, jadi jangan dimaknai Ramadan itu hanya saum saja di siang hari. Buat kita yang sudah mengerti ada 2 hadis ini, ya,
buat kita yang sudah mengerti ada dua hadis ini, maka siang dan malam ketika bulan Ramadan harus diisi dengan amal soleh. Itu maknanya, itu hikmahnya. Dimana kalau kita menjalankan siang dan malam ini, ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah akan mengampuni semua dosa kita, ya, baik yang saat ini, ya, maupun yang telah lalu. Bisa difahami ya? Jadi dua hadis ini redaksinya hampir sama, tapi mensyaratkan suatu hikmah yang luar biasa, bahwa di bulan Ramadan ini, ya, umat Islam, orang-orang yang katanya ya ayyuhallazina amanu, ya, orang-orang yang katanya beriman, diminta siang hari dan malam harinya melakukan amal soleh hanya karena keimanannya, wahtisaban, dan untuk membuktikan keimanannya sehingga bisa mendapatkan pahala dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlalu cepat saya. Jadi, saya ulangi lagi ya. Jadi orang-orang yang disapa oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu, ya, hai orang-orang yang beriman, ya, diminta oleh Allah, ya, melalui Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu yang dikatakan, yang dihadiskan itu, yang disunahkan itu berasal dari Allah. Ya, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan, siangnya untuk saum dan malamnya untuk qoma, untuk berdiri untuk sholat. Ya, dan ini adalah amal soleh yang harus dikerjakan di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk membuktikan keimanan kita. Untuk membuktikan keimanan kita sehingga kita diberikan pahala yang banyak. Kemarin di fikih Ramadan yang kemarin Ustadz Ma'mur mengatakan dari hadis, ya, bahwa pahalanya itu berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Dan 700 kali itu tidak bisa dimaknai dengan 1 ke 2 itu seperti hitungan 1 dan 2, tidak. Hitungan pelipat gandaan pahala itu gimana Allah. Dan hadis qudsi yang lain mengatakan, ya, kalau puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pahalanya nggak terhitung. Allah sendiri yang akan balas. Bahkan salah satu pintu surga itu namanya Babur Royan. Ya, pintunya orang-orang yang berpuasa. Di sini ya, puasa yang dimaksudkan adalah puasa di mana siangnya adalah saum dan malamnya itu qoma. Jadi nggak hanya sekedar saum, tidak hanya sekedar menahan lapar, haus, ya, hawa nafsu biologis, ya, tidak hanya sekedar itu. Tapi di malam harinya man qoma Ramadhana. Ya, bisa dipahami ya. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW pernah melakukan sedang berjalan ke mimbar, ya. Sedang berjalan ke mimbar dan mimbarnya beliau itu ada tangganya, ya. Nah, ketika di tangga yang pertama beliau berkata amin. Kemudian dia naik lagi, ya. Summa raqi as-saniyah wa faqala amin. Ya, masuk lagi ke anak tangga yang kedua, Rasulullah berkata berkata amin. Summa raqi salasata faqala amin. Kemudian naik ke tangga yang ketiga berkata amin. Ya, lalu setelah itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah sami'naka taqulu amin salasata marwah. Ya Rasulullah, ya, kami mendengar, ya, Anda Rasulullah mengucapkan amin salasah, amin 3 kali. Nah, apa tuh maksudnya, gitu ya? Nah, di sini katanya ketika aku sedang raqitud darajah, ketika aku sedang menaiki anak tangga, sesungguhnya Jibril kemudian datang, ya. Kemudian Jibril berkata, ya, doa yang pertama, ya, doa yang pertama yang diinginkan oleh malaikat Jibril, ya,
celakalah orang yang mendapati Ramadan yang penuh berkah, ya, tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Walam yaghfir lahu. Nah, kemudian faqultu, kata Rasulullah, amin. Nah, hadis ini luar biasa, teman-teman. Kenapa? Karena yang mendoakan itu malaikat. Yang berdoa itu malaikat. Yang berdoa itu malaikat. Ya. Nah, kemudian yang mengaminkan adalah orang yang paling mulia, yang paling maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya Allah, Rasulullah SAW. Jadi doanya ini tingkatannya insya Allah, karena kalau kita saja berdoa, insya Allah Allah akan kabulkan. Apalagi ini malaikat yang berdoa, dan malaikatnya ini bukan malaikat biasa, tapi Ruhul Amin, pemimpin para malaikat, dan yang mengaminkan adalah orang yang maksum, Nabi Muhammad SAW, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, orang yang akan memimpin kita semua ke surganya Allah, ya, Rasulullah yang mengaminkan. Maka doanya ini akan sangat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Jibril berdoa, celakalah orang yang mendapati Ramadan yang penuh berkah tapi tidak mendapatkan ampunan. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ya, kalau kita kaitkan dengan hadis Bukhari Muslim yang di slide sebelumnya, maka ya, orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan adalah orang yang tidak mansoma dan manqoma. Orang yang pagi harinya dia tidak saum. Pagi harinya tidak saum. Dan malam harinya dia tidak manqoma. Ya. Ini kenapa, teman-teman, para sahabat ketika mau menghadapi bulan Ramadan itu mempersiapkan banyak hal. Sekali lagi ya, mempersiapkan banyak hal sebelum bulan Ramadan. Ya, mempersiapkan sesuatu menuju Ramadan, ya, itu kita kenal dengan kata al-istiqdad di Ramadan. Persiapan menuju Ramadan. Apa saja yang harus disiapkan? Satu, keilmuan. Ilmu. Pertama apa? Ilmu. Kemarin ketika kita mempelajari syahadat, ya, maka syahadat itu harus disertai dengan ilmu yang menghilangkan kebodohan. Maka yang pertama yang dikejar adalah ilmu dulu. Harus tahu ilmunya bagaimana saum Ramadan itu seperti apa. Itu kenapa setiap pekan, ya, kita di Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam, ya, kita mengkhususkan diri, ya, untuk mengadakan kajian tentang fikih Ramadan. Penting untuk teman-teman ikuti. Kenapa? Supaya ilmunya dapat. Ya. Kenapa ilmunya dapat? Buat apa dapat ilmunya? Supaya di bulan Ramadannya tidak masuk ke dalam orang-orang yang celaka. Yang dia mendapati Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kenapa? Ya. Setiap harinya, ya, sekarang, ya, Kang Sofwan atau Teh Anida, ya, atau nanti Teh Meli mungkin, setiap harinya, setiap sore atau malam itu membuat one day one hadis, Ramadan chapter. Untuk apa? Karena kita harus belajar bagaimana nanti puasa Ramadan itu. Kemarin, ya, kita hadis yang kemarin dahsyat itu, ya. Siapa saja, ketika seseorang menjumpai awal malam bulan Ramadan, awal malam. Kenapa? Karena kalau Hijriyah itu dihitungnya dari malam, dari maghrib. Barang siapa yang mendapati awal bulan Ramadan, maka dia kerjakanlah kebaikan. Bahkan ya yang sekarang mungkin ya, edisi yang sekarang belum keluar ya. Nanti ada doanya. Ada doanya bagaimana kemudian kita bisa ketika kita menjumpai maghrib ya, Allahu Akbar, tanggal 1 Ramadan. Ya. Tanggal 1 Ramadan ada doanya ketika kita melihat bulan itu, ketika kita melihat hilal, ketika Menteri Agama ya dan para jajarannya ya itu menetapkan tanggal awal bulan puasa. Ada doanya tuh.
Nah, hari ini akan kita rilis tuh. Hadisnya sahih dari At-Tirmizi. Ya, dari Sunan At-Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Pernah nggak berdoa sebelum bulan Ramadan? Atau ketika awal malam bulan Ramadan? Yang kita doakan kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya. Tapi ketika melihat hilal di bulan Ramadan, ada doanya. Dan doa itu akan menunjang aktivitas kita, akan menunjang amal soleh kita selama 1 bulan. Kalau kita dalami hikmahnya. Luar biasa nih ya. Jadi hadis itu adalah tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buat kita, untuk pegangan kita. Hadis itu, ya. Dan kita nggak usah repot-repot mencari hadis. Kenapa? Karena sudah dibukukan oleh para ulama. Ya, Al-Bukhari, Muslim, ya, Imam Muslim itu tidak asal dalam membuat kitab hadis itu, ya. Sanadnya itu harus terpelihara dengan baik. Saya sudah pernah jelaskan. Dan kita alhamdulillah beruntung karena kita mendapatkan kitab yang begitu luar biasa itu keilmuannya. Ya. Maksudnya itunya jelas sekali gitu, perawinya jelas sekali gitu ya. Nggak boleh yang bohong, ya. Nggak boleh yang pernah bermaksiat, nggak boleh yang ketahuan pernah dusta, nggak boleh. Bahkan berdusta kepada binatang saja tidak boleh. Perawi itu, ya, yang meriwayatkan hadis itu nggak boleh. Maka itu tingkat indeks kepercayaannya itu tinggi sekali. Dan sampai kepada kita sekarang, kita tinggal buka. Kalau kita malas, sudah difasilitasi lagi, ya. Sekarang sama WhatsApp, ya, one day one hadis, ya, di grup kita bersama-sama ada tuh hadisnya. Kita baca tuh satu-satu. Ya, dahsyat sekali. Jadi tuntunan bagaimana kita akan menjalani Ramadan ini, ya, insya Allah ya, kalau teman-teman mengikuti setiap harinya, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan bulan Ramadan ini. Jadi hadis ini bukan hanya sekedar penghias di grup seputar RSIA, bukan, ya. Tapi ada tujuannya dikeluarkan, ya, supaya ilmunya dapat. Kenapa? Karena ini tuntunan langsung dari Rasulullah. Ya, yang Rasulullah bilang, aku tinggalkan kepadamu Quran dan hadis. Yang kalau kamu pegang kedua itu dengan erat, kamu nggak akan pernah tersesat. Ya, jadi yang pertama, ya, al-isti'dad di Ramadan adalah bil ilmi. Kita kumpulkan dulu ilmunya. Kalau kita begitu sibuk, di rumah sakit sibuk, di rumah nanti sibuk dengan anak, misalnya, tinggal lihat HP. Ya. Waktu kita dalam sehari untuk membaca message di WhatsApp dengan waktu kita setiap hari untuk membaca Al-Quran kan jauh lebih banyak membaca message di WhatsApp, ya. Apalagi kalau yang aktif Instagram, aktif TikTok, gitu ya, kan lebih banyak melihat media sosial daripada daripada membaca Al-Quran. Nah, sekarang akan dimasukin tuh sedikit-sedikit, ya, ilmu-ilmu terkait dengan pelaksanaan Ramadan ini. Makanya teman-teman, tolong diikuti satu-satu. Ya. Kalau tidak bisa dihafalkan, yang penting tahu. Sehingga nanti pada ketika saatnya bulan Ramadan, tahu apa yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Dan ini bisa kita ajarkan buat anak-anak kita. Bisa kita ajarkan untuk anak-anak kita. Bisa diajarkan untuk suami kita atau istri kita. Sehingga nanti Ramadan itu menjadi barokah. Menjadi barokah untuk keluarga kita. Ya. Yang kedua, ya, al-isti'dad li Ramadan ini adalah birruh. Ruh kita harus siap. Ya, ruh kita harus siap. Harus siap menerima bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah dan kita akan yakin kita akan membuktikan keimanan kita di bulan Ramadan ini. Dengan apa? Dengan melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Ya, ruh kita harus siap. Ya. Kemudian bil mali, ya, dengan harta kita, ya. Jadi kita mempersiapkan, ya. Kalau orang-orang dulu itu ulama-ulama yang dahulu itu ketika Ramadan itu, ya, ketika orang-orang Islam zaman dulu itu, ya, para sahabat itu ketika masuk Ramadan itu berhenti itu semua aktivitasnya. Ya, mereka berkonsentrasi untuk ibadah saja. Mencukupkan semua kebutuhan keluarganya di bulan-bulan sebelumnya. Sehingga pada bulan Ramadan itu
bisa beribadah dengan fokus. Kenapa? Man shoma Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadana ya imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siang dan malamnya diisi sama amal soleh. Ya, sehingga aktivitas-aktivitas yang mengganggu ya termasuk aktivitas-aktivitas wajib seperti mencari maisha itu orang-orang yang terdahulu itu diselesaikan ya sebelum bulan Ramadan. Ya, dan bil jasadi ya. Tubuh kita harus kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Tidak kemudian tanggal 1 Ramadan baru mulai saum ya. Ya. Kenapa ini Rasulullah SAW itu ya dalam satu hadis ya dari Aisyah radhiyallahu anha ya tidak Aisyah menyebutkan Rasulullah itu tidak pernah berpuasa ya sunnah sebanyak berpuasanya beliau di bulan Sya'ban. Maka kita masih beberapa hari ya mungkin hitungan 1 atau 2 hari menuju Sya'ban ya. Ingat Rasulullah itu ya dalam tuntunan ya nanti kita lihat ya hadisnya ya. Rasulullah itu tidak pernah berpuasa sunnah itu sebanyak ketika beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi bukan puasa sebulan penuh ya, karena berpuasa sebulan penuh itu hanya di bulan Ramadan. Ya, maksudnya apa? Rasulullah mempersiapkan diri, jasadnya. Kenapa? Karena paginya dan malam harinya harus beraktivitas, harus beramal soleh. Siangnya saum, dan tubuhnya harus siap untuk saum itu, tidak makan, tidak minum. Apalagi Ramadan itu panas. Ya, dalam arti katanya juga panas ya Ramadan itu. Ramadan itu panas ya, harus siap badannya. Harus siap bukan hanya untuk saum, tapi bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja, tapi untuk bisa beramal soleh. Harus bisa produktif ketika saum siangnya itu. Ya. Kemudian setelah berbuka, malamnya berdiri untuk menunaikan sholat. Di kita ada sholat tarawih. Ya. Di kita ada sholat tarawih. Ya. Bisa ditambah lagi dengan sholat tahajud di malam harinya. Ya. Beribadah terus setiap hari. Ya. Beribadah terus setiap hari. Sehingga Allah menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, jadi jasadnya harus kuat. Harus mulai kita membiasakan diri untuk saum. Senin, Kamis, ya, Ayyamul Bid, ya, harus kita coba. Ya. Kalau enggak nanti tubuh kita kaget. Ini kenapa? Orang yang mulai start ibadahnya itu ketika bulan Ramadan itu biasanya hanya pas awal saja. Ya. Pertengahan sudah mulai turun, ya. Di akhir malah sudah mulai tidak ada. Gitu ya. Itu kenapa tarawih itu kan katanya ya katanya sholat tarawih itu safnya itu makin lama makin ke depan ya. Awal bulan rame gitu ya, tengah bulan sudah mulai berkurang ya, akhir bulan malah tinggal depannya aja gitu ya. Kenapa? Karena badannya nggak kuat. Ya, itu kenapa orang yang pengen hatam tiga kali hatam misalnya di bulan Ramadan ya atau 2 kali hatam atau sekali hatam, pada hari pertama semangat, 1 juz lewat, 3 juz lewat gitu ya. Tapi hari kedua, ketiga selanjutnya itu ya kemudian menjadi turun lagi. Kenapa? Karena jasadnya nggak kuat, ruhnya nggak kuat, ilminya nggak kuat. Bahkan kebutuhan keluarganya mungkin belum dicukupkan di sebelum Ramadan. Sehingga di akhir Ramadan, akhirnya jadi kemana? Jadi ke mall. Untuk apa? Untuk beli baju lebaran. Bukannya di akhir Ramadan, 10 hari terakhir, bukannya i'tikaf. I'tikafnya di mall. Ya. Apakah salah? Nggak salah memberikan kebahagiaan untuk keluarga. Tapi sayang ketika itu dilakukan di 10 hari terakhir. Makanya bil malinya harus kuat. Ya. Tabungannya harus kuat menjelang Ramadan itu. Begitu ya. Jadi ini al-istidad Ramadan. Ya, bisa difahami ya teman-teman ya. Jadi kenapa ya
Sekali lagi, kenapa kita membuat kajian fikih Ramadan itu setiap pekan, ya teman-teman? Kenapa setiap hari kemudian kita mengeluarkan one day one hadis, ya satu hari satu hadis? Ini tujuannya untuk mempersiapkan kita semua menuju ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan di bulan Ramadan. Umur kita dipanjangkan, ya. Mudah-mudahan ajal kita terus ya sampai kita bisa menikmati bulan Ramadan itu. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menarik ya, mengangkat pandemi ini sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Ya. Seperti itu. Baik. Kita kembali ke laptop ya. Kita kembali ke materi SDT. Ya. Jadi kita sudah paham ya, ya bahwa iman Islam itu terdiri dari iman dan amal. Ya, kita sudah paham Islam itu terdiri atas iman dan Islam. Ya, kita sudah kemarin bagus tuh ya. Ada beberapa yang SDT 5 itu ada 2 orang kalau nggak salah ya. Ada 2 orang yang menggambarkan pohon. Ya, ini analogi yang bagus ya, perumpamaan yang bagus. Di mana pohon itu adalah Islam ya. Ya akarnya itu adalah iman dan kemudian buah-buahan yang kemudian dihasilkan oleh pohon ini adalah amal. Nah, sekarang kita fokus untuk membicarakan akarnya dulu, ya. Kita fokus untuk membicarakan akarnya. Kita harus paham mafhumul iman awil aqidah, ya. Kita harus memahami iman dan akidah, ya. Jadi kita fokus ya sekarang untuk mempelajari akarnya dulu. Dalam tadi ya buku yang sudah saya bagikan di Google Class ya, di situ ada tanda bintang ya, di situ ada tanda bintang di akidah ya, di akidah itu. Jadi akidah ini apa ya? Di tanda bintang itu ya, al-aqidatu ya, ya tasdiqu bisyai wal jisma biha ya. Jadi akidah itu ya, saya baca ya, al-aqidatu ya tasdiqu bisyai'a wal jismi bihi ya. Jadi akidah itu adalah membenarkan segala sesuatu ya, segala sesuatu yang terkait dengannya ya, wal jismi ya, dan memegang erat kepadanya. Duna syak au raibah ya. Duna syak au raibah ya, duna syak yang tidak menimbulkan keraguan-raguan, syak ya, au raibah ya. Nah, ini menariknya bahwa Syekh Said Sabiq menggunakan 2 kata-kata yang maknanya sama. Asyak itu artinya ragu-ragu ya, tapi dan raibah itu artinya juga ragu-ragu ya. Kemarin kita bahas di SDT yang kemarin ya kalau nggak salah ya, ada syak, ada ar-raibah ya. Nah, asyak itu apa? Asyak itu adalah ragu-ragu yang 50-50 ya. Asyak itu adalah ragu-ragu yang 50-50. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ya, hari ini ada SDT atau enggak ya gitu ya. Hari ini siang ini ada SDT atau enggak ya. Nah, kalau di antara iya dan tidak, ini adalah syak. Ragu-ragu yang 50-50. Ya. Nah, kemudian, bedanya apa dengan roibah? Kalau roibah ini adalah ragu-ragu yang disertai dengan prasangka. Ragu-ragu yang disertai dengan prasangka, tuduhan. Ya, jadi, kalau teman-teman bilang hari siang ini ada SDT enggak ya? Nah, itu syak. Ya. Tapi kalau seperti ini, hari ini ada SDT enggak ya? 2 minggu yang lalu juga kayak gitu ya, SDT-nya dibilang siang-siang, tapi ternyata ada pengumuman ternyata nggak jadi. Kayaknya siang ini juga nggak jadi deh. Nah, itu roibah, ar-roibah. Jadi ada prasangka, ada keraguan-raguan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah di awal itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa digunakan kata-kata ragu-ragu ini pakai raibah? La raiba fih ya. Kenapa? Karena orang-orang kafir pada saat itu dan sampai sekarang ya, pada saat itu dan sampai ke sekarang meragukan Quran. Dan dalam keraguan-raguannya itu ada penuduhan, ada prasangka. Prasangkanya apa? Prasangkanya bahwa Quran itu dibuat oleh ahli sihir.
oleh orang yang gila. Nabi Muhammad SAW itu katanya ya orang yang gila, ahli sihir. Ada prasangka, makanya dijelaskan dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Baqarah itu, hudal lil muttaqin, ya, Al-Quran itu la raiba fih, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Di sini digunakan ar-raibah. Maka kalau kita kembali ya ke makna akidah itu, akidah adalah membenarkan ya, kemudian memegang erat dengan sangat erat tanpa keraguan sama sekali. Ya, akidah itu adalah memegang erat, ya, membenarkan, kemudian memegang erat, ya, tanpa keraguan sama sekali, tanpa tuduhan sesuatu, tanpa prasangka. Makanya namanya al-tasdik. Ya. Ada suatu kisah, ya, ketika Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ya, ketika itu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kaum kafir Quraisy itu bahwa beliau sudah melakukan Isra, perjalanan ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Lalu Abu Jahal naik ke salah satu bukit. Wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, Muhammad ini sudah gila katanya. Coba kita pikir pakai akal. Ya. Coba kita pikir pakai akal. Kita itu ya kalau mau ke Baitul Maqdis itu ya kita itu berjalan selama berbulan-bulan untuk sampai ke Baitul Maqdis dari Mekah. Ini dia bilang katanya dalam satu malam katanya. Ini Muhammad sudah gila katanya. Dan logikanya ini, logika Abu Jahal ini membuat semuanya terkesima dengan kata-kata Abu Jahal. Ya, semuanya terkesima, termasuk orang-orang Muslim saat itu. Ya, ini benar nggak ya Nabi ya mengatakan seperti itu ya? Lalu Abu Jahal itu sangat senang, sangat gembira gitu ya dengan apa yang kemudian dia lakukan. Lihat, dia sudah berhasil mengembalikan orang-orang yang tadinya beriman kepada Rasulullah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dengan kata-kata Isra itu ya, dengan Isra dan Mi'raj itu dia bolak-balikan faktanya dengan logika yang indah yang semua orang kira-kira bisa memahami. Ya. Logikanya kata-katanya indah. Ya, ada tuh di dalam Al-Qur'an ya, ada orang-orang yang kata-katanya menyenangkan hatimu, melenakan hatimu ya. Gitu ya. Tapi kemudian kata-katanya itu tidak bermakna apa-apa. Ya. Nah, kemudian Abu Jahal berpikir, ini ada satu orang lagi ya, yang kalau dia mengatakan, iya dia meragukan ini, ya, dia meragukan kata-kata Rasulullah SAW ini, ya, maka akan menang kita, udah hancur nih Islam, gitu ya. Nah, satu orang ini adalah yang namanya Abu Bakar. Nah, Abu Jahal langsung menanyakan ke Abu Bakar, percaya nggak kamu gitu ya, bahwa ini Muhammad ini mengatakan katanya dalam satu malam dia bisa jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Mekah. Sedangkan kita itu menempuh waktu berbulan-bulan untuk sampai ke Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu kan artinya jauh, ya, jauh. Jauh dari mana? Dari Mekah. Ya. Jauh. Dulu itu untuk menempuh perjalanan ke Masjidil Aqsa itu jauh dari Mekah. Nggak mungkin satu malam. Lalu subhanallahnya apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Kalau Muhammad mengatakan di balik gunung ini ada sekumpulan pasukan, di balik bukit ini ada sekumpulan pasukan yang siap meratakan kota Mekah, maka aku akan mempercayainya. Maksudnya apa? Nggak ada keraguan sama sekali. Itulah iman, itulah akidah, pembenaran, tasdik. Makanya Abu Bakar dikatakan digelari dengan Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Jadi Abu Bakar itu yang pertama kali masuk Islam, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, ya. Setelah Khadijah, Abu Bakar, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, dan Zaid bin Harithah, ya. Ya, itu termasuk orang-orang yang awal masuk Islam, membenarkan Nabi pertama kali, dan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika semua orang ragu-ragu terhadap Nabi Muhammad, ya, semua orang ragu-ragu,
Abu Bakar adalah orang yang yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah makna iman. Ini adalah makna akidah. Jadi akidah itu ya pembenaran ya yang disertai dengan penggenggaman yang erat ya, penggenggaman yang erat tanpa keraguan sama sekali. Jadi kalau ibaratnya pohon Islam itu akarnya adalah iman, maka akidah itu akar yang menghujam ke bumi ya. Yang dengan akar yang kuat itu kemudian pohon itu tidak bisa jatuh. Pohon itu tidak bisa tumbang, pohon keislaman itu tidak bisa tumbang. Ini adalah akidah. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Baik, waktu saya tinggal berapa menit lagi nih? Oke, ya. Nah, dan untuk supaya akar ini menjadi kuat, ya, maka ada 6 pilar. Ada 6 pilar ya yang akan menguatkan akidah itu. Nah, 6 pilar inilah yang dinamakan rukun iman. Ya, sekali lagi ya, kita sudah memahami bahwa akidah iman itu ya tercermin dalam akidah. Akidah itu apa? Akidah itu adalah pembenaran ya, yang membenarkannya seperti menggenggam yang sangat erat ya. Jadi kalau ada rantai, ini rantainya terikat kuat sekali, gitu ya. Yang nggak ada ragu-ragu sama sekali, itu adalah akidah. Dan akidah ini bisa didapatkan melalui 6 pilar. Akidah ini ditopang oleh 6 pilar. Yang 6 pilar inilah yang namanya rukun iman. Ya, yang kita kenal dengan rukun iman. Nah, teman-teman karyawan rumah sakit ibu dan anak Islam harus beda sama anak SD. Ya, udah nggak ada yang sekolah SD lagi kan di sini, ya, udah nggak ada kan? Jadi rukun iman itu jangan hanya dihafalkan, jangan hanya tahu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Jangan hanya dihafalkan itunya saja. Tapi teman-teman karyawan di rumah sakit ibu dan anak Al-Islam, ya, yang rumah sakitnya namanya Al-Islam, ya, yang sedang berproses untuk menjadi rumah sakit syariah, ya. Syariah itu kita sudah tahu ya, jangan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Teman-teman yang sedang bekerja di sini sebagai amalnya, ya, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, nggak boleh memahami rukun iman hanya seperti hafalan anak SD. Kita harus tahu seperti apa rukun iman itu. Ya, tidak boleh hanya tahu apa tuh rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ya, tidak boleh hanya tahu itu saja, tapi rukun iman ini harus bisa menjadi pilar akidah yang kokoh. Pilar akar-akar yang kemudian terhujam secara kencang ke bumi, yang sehingga pohon-pohon keislaman kita ini tidak bisa digoyang-goyang oleh apapun. Ya, tidak tergoyang dengan maaf, punten. Kita sering melihat ya, kita sering melihat di TV ya, kita sering melihat di TV karena punten katanya karena cinta mati gitu ya, karena cinta ya. Kemudian akidahnya digadaikan ya. Ikut ke kepercayaannya orang yang dicintainya ya. Ya, maka cintanya lebih besar kemana? Kepada manusia atau kepada Allah? Di mana akidahnya? Di mana imannya? Ya. Atau gitu ya, kita sering melihat sekali ya pemurtadan itu ya, hanya digoyang dengan uang, dengan makanan, ya. Kemudian berpindah atau dengan kata-kata yang indah, logika yang indah, ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya sama. Para sahabat juga dulu ketika Rasulullah itu Isra dan Mi'raj itu, ya, Rasulullah mengatakan hal yang tidak mungkin, ya, yang logikanya nggak bisa nerima, yang akalnya nggak bisa nerima, ya. Lalu kemudian goyah imannya. Goyah imannya. Ya. Teman-teman, ada banyak hal ya yang nggak bisa dijelaskan oleh oleh indera kita, panca indera kita.
atau oleh akal kita. Pernah suatu ketika, saya ceritakan sedikit sebelum kita bahas ini. Pernah suatu ketika, ya, Imam Abu Hanifah, ya, itu Imam Abu Hanifah itu yang kemudian apa namanya, salah satu ke dalam imam mazhab, ya, mazhab Hanafi. Nah, itu apa namanya, mazhab Hanafi itu mengikuti apa namanya, mengikuti kodifikasi ibadah yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Ya. Nah, Imam Abu Hanifah itu terkenal dengan logikanya yang luar biasa. Nah, suatu saat gurunya Imam Abu Hanifah itu, ya, saya ceritakan dari mana ya. Suatu saat Imam Abu Hanifah ini bermimpi bahwa apa namanya, beliau itu bertemu dengan apa namanya, bertemu dengan sebuah pohon dengan maaf, babi, ya, melihat dalam mimpinya itu sebuah pohon dan babi. Nah, babi itu berjalan-jalan di sekitar pohon itu. Kemudian tiba-tiba ranting dari pohon itu menepak, maaf, pantat babinya, potok gitu ya. Kemudian babi ini kemudian lari, ya. Kemudian di segmen mimpi yang selanjutnya, Imam Abu Hanifah ini melihat babi ini kemudian sholat. Ya. Ini mimpi Imam Abu Hanifah. Ya. Ini mimpi Imam Abu Hanifah. Kemudian ketika Imam Abu Hanifah mau menceritakan, mau menanyakan takwil mimpi ini kepada gurunya, Syekh Hamad, ya, nama guru Imam Abu Hanifah ini, apa namanya, Syekh Hamad ini sedang pusing. Kenapa? Karena ada seorang, dulu juga ada, ya, di zaman para tabi'in itu ada, ya, apa namanya, orang yang kemudian ateis nih. Nah, jadi Syekh Hamad itu gurunya Imam Abu Hanifah itu mendapatkan surat dari khalifah bahwa ada seorang ateis yang menantang semua ulama, ya, di kekhalifahan, di kerajaan, ya, untuk membuktikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekh Hamad ini sedang pusing. Kenapa? Karena banyak ulama yang sudah kalah berdebat. Ya. Nah, Imam Abu Hanifah kemudian ketika mengetahui Syekh Hamad itu sedang apa namanya, sedang galau misalnya. Ya. Kemudian, oh, ini makna dari mimpi ini, gitu ya. Ini makna dari mimpi saya, gitu ya. Kemudian Imam Abu Hanifah, ya, itu meminta izin kepada Syekh Hamad untuk ya Syekh, apa namanya, Anda nggak usah menghadapi orang ateis itu. Biarkan saya saja yang menghadapinya. Biarkan saya saja yang berdebat. Ya, jadi Imam Abu Hanifah ini terkenal dengan logikanya yang luar biasa. Nah, kemudian hari yang ditunggu-tunggu tiba. Imam Abu Hanifah berhadapan dengan sang ateis ini. Ya. Ya, kemudian sang ateis ini menanyakan, ya, menanyakan apa namanya, hai Abu Hanifah, katanya. Hai Abu Hanifah, bisakah kau tunjukkan aku? Ya, bisakah kau tunjukkan kepadaku? Ya, mana Allah itu? Allah itu kan nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita cium, ya, nggak bisa kita rasakan. Ya. Maka tolong buktikan bahwa Allah itu ada. Ya. Lalu Imam Abu Hanifah menjawabnya dengan enteng. Hai orang ateis, kata Imam Abu Hanifah, ya, kau tuh pinter banget ya. Dipuji dulu. Kau pinter banget ya, katanya. Luar biasa nih, banyak ulama yang kalah karena memang kamu itu orangnya sangat berakal, katanya. Berakal sekali. Lalu si orang ateis itu mengatakan, iya dong, saya pinter, saya berakal. Karena itu akal itu segalanya, ya, akal itu segalanya. Ya, akal itu segalanya. Akal itu bagi saya itu segalanya. Oh, kata Imam Abu Hanifah, oh begitu ya, akal itu segalanya ya. Iya, coba ya, kamu kan berakal ya, punya akal. Punya, jelas saya punya akal, saya berakal sekali, katanya. Kata Imam Abu Hanifah, coba kamu buktikan, ya, hadirkan kepada saya akal kamu. Yang bisa saya lihat, yang bisa saya dengar, yang bisa saya cium, dan bisa saya rasakan. KO langsung. Ya. Jadi teman-teman, ya, teman-teman, ada sesuatu yang memang nggak mampu nalar kita bisa menerima, panca indera kita bisa melihat, kecuali
bisa dilihat dengan keimanan kita. Ya, kalau kita melihat surga itu, luar biasa indahnya, seluas langit dan bumi, nggak apa namanya, nggak kepikiran oleh akal kita, tapi itu ada, itu harus kita imani. Maka yang digunakan untuk memahami itu adalah iman. Allah itu nggak kelihatan, nggak kedengeran, nggak kecium, nggak bisa kita rasakan. Tapi Allah itu ada. Diadakan oleh apa? Kita percaya oleh apa? Oleh keimanan kita. Malaikat itu ada. Ya. Rokibul atid itu ya, malaikat yang menjaga kita itu, ya, yang mencatat semua amal perbuatan kita saat ini, ya, itu ada di kiri dan kanan kita, dan suatu saat mereka catatan itu akan dihadirkan, ya, akan dihadirkan catatan itu di yaumul mizan nanti. Catatan kebaikan atau kejelekan kita itu akan dihadirkan. Ya, makanya tadi salah satu cara untuk kita menghapus kejelekan kita adalah saum Ramadan itu, ya. Bulan Ramadan itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ada 6 pilar, ya. Ada 6 pilar yang merupakan akidah, ya, yang akan bisa menyokong akidah, yang bisa menyokong keimanan kita, ya. Nah, al-awwal kata Sayyid Sabiq, ya. Al-awwal al-ma'rifatu billah. Ya, ma'rifah, ya, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ma'rifatu bi asma'ihil husna, ya. Dan dan mengenal dengan nama-namanya yang indah, ya. Ya, wasifatihi ya al-alaya, dan sifat-sifatnya, wal ma'rifatu bidalail, ya, dan kemudian ma'rifah, mengenal kepada dalil-dalil, ya, wujudah, ya, yang mengaitkan kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai bukti dari keesaan dan keagungannya, ya. Jadi ma'rifatu billah, ya, teman-teman, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala itu. Ini tidak hanya sekedar hafal iman kepada Allah saja, tapi nggak kenal Allah itu seperti apa. Tidak hanya kemudian dengan Asmaul Husna itu, ya, yang dibaca oleh teman-teman perawat itu setiap operan itu, ya, yang dilafazkan itu, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, Salamul Mu'min, gitu, ya. Nah, nama-nama itu harus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, harus bisa membuat kita mengenal Allah. Ya, salah satu cara mengenal Allah adalah dengan mengenal nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya. Ya, jadi teman-teman, ya, pilar yang pertama adalah ma'rifatu billah. Ya, kita ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Nah, ini nanti akan kita bahas, ya, di SDT selanjutnya, ya. Kita akan masuk al-awal ini, ya. Jadi bagaimana kita kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan melakukan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Syekh Sayyid Sabiq, bagaimana kemudian dari nama-nama Allah ini kemudian kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam sesi SDT selanjutnya. Kemudian as-sani, ya, yang kedua, ya. Yang kedua as-sani al-ma'rifatu bi alama wara'a tabi'ah, ya. Kita ma'rifah, ya, kita kemudian mengenal, ya, mengenal dan meyakini, ya, adanya alam yang at-tabi'ah, ya, yang tidak, yang gaib, ya, ya, di sini au alam ghairu manzur, ya, alam-alam yang kemudian tidak di luar dimensi kita, ya. Wa ma fihi, ya, wa ma fihi min qaul al-khairu allati tatamatsalu fil malaikah, ya. Ya, alam kita juga mengetahui, ya, ada apa namanya? Ada alam yang di luar dimensi kita ini yang kemudian tatamatsalu fil apa namanya? Al-khair, ya, yang memanifestasi kepada kebaikan,
dan tercermin kepada malaikat. Ya. Wa syari allati tatamassalu fil iblis wa junudih minasyayatin, ya, atau kemudian alam gaib, ya, yang merepresentasikan keburukan, ya, yang berupa iblis, ya, wa junudih, ya, dan bala tentaranya minasyayatin, ya, dan bala tentaranya dari golongan setan, ya. Kemudian kita juga ma'rifah, ya, wa ma'rifatu bima fi hazal alami aidan minal jinni warruh, ya. Kemudian kita juga tahu, kita harus mengenal juga, ya. Kita harus juga mengenal, ya, memiliki ilmu, ya, terhadap alam-alam gaib, ya, alam gaib di mana di sana terdapat jin dan ruh, ya. Ya, gitu. Jadi apa namanya? Jadi bukan hanya sekedar iman kepada malaikat, tidak, tapi beriman kepada hal yang gaib. Ya, hal yang gaib. Yang gaib itu apa? Yang gaib itu adalah hal yang apa namanya? Yang tidak terlihat oleh mata kepala kita, yang tidak terdengar, yang tidak bisa kita rasakan. Ya. Nah, ini gue beriman kepada hal yang gaib. Di surat Al-Baqarah, ya, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi, ya, allazina yu'minuna bil ghaibi, ya, mereka yang kemudian beriman kepada hal-hal yang gaib. Nah, hal-hal yang gaib itu, alam yang gaib itu yang kemudian di luar dimensi dari manusia itu terrepresentasikan dari kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan yang direpresentasikan dengan malaikat. Atau, ya, alam gaib ini, ya, merepresentasikan keburukan yang apa namanya diinikan oleh iblis dan bala tentaranya dari setan. Kemudian kita juga harus mengenal jin, ya. Kita harus mengenal jin. Ya, jadi kita harus makrifah kepada itu semua, ya. Kita harus mengenal malaikat, ya. 10 malaikat itu kan banyak, ya. Malaikat itu banyak. Nah, yang wajib kita ketahui itu 10 malaikat, ya, yang kita tahu waktu kita belajar di SD SMP, ya, dari mulai Jibril sampai kemudian nanti Malik, ya, malaikat penjaga neraka, ya. Kenapa 10 itu yang harus kita pelajari? Karena 10 malaikat ini, ya, 10 malaikat ini adalah malaikat-malaikat, ya, yang berkaitan, yang terkait, yang tugasnya itu terkait dengan manusia. Ya, mulai dari Jibril sampai Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, ya. Nah, 10 malaikat ini tugas-tugasnya terkait dengan manusia. Karena itu kita harus tahu. Ya, kita harus tahu setiap job description dari setiap malaikat ini. Sehingga apa? Sehingga kita bisa merasakan kehadirannya. Kehadiran malaikat. Bukankah kalau punten ya, kalau kita mau melakukan sesuatu amalan, ya, di dalam otak kita itu berkelebat, ya, kalau kita mau melakukan maksiat misalnya, bukankah di dalam otak kita itu berdebat tuh antara yang hak dan yang batil, ya, ya, yang batil itu was-was dari setan, ya, dan yang hak itu adalah cahaya pancaran dari malaikat. Ya, Raqibul Atid, malaikat yang kemudian mendampingi kita, ya, mendampingi kita itu, yang ada di setiap diri manusia itu, ya, yang mendampingi kita, ya, itu sebenarnya adalah malaikat yang menjaga kita, ya, malaikat yang menjaga kita. Kalau kita tahu dia seperti apa, karakteristiknya seperti apa, tugasnya apa yang dia lakukan, ya, kalau kita ma'rifah terhadap malaikat Raqibul Atid contohnya, maka kita akan mengetahui, akan merasakan kehadiran malaikat Raqibul Atid itu. Ya. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi kita harus ma'rifah nih, nggak hanya sekedar tahu, tapi kita harus ma'rifah, harus mengenal. Ya, ini waktunya sudah sedikit lagi. Ya, sudah jam berapa nih? Oh, sudah lewat 8 menit. Ya, kita cepat saja ya. As-salis itu al-ma'rifatu bi kitabillah, ya. Kita ma'rifah terhadap kitabullah, ya, kitab-kitab apa saja yang kemudian Allah turunkan, ya, allati anzalaha
di tahdidil ma'alim haq wal batil, ya. Jadi apa namanya, yang kitab-kitab itu kemudian diturunkan, ya, diturunkan untuk menjadi batasan, ya, ma'alimul haq wal batil, antara hak dan yang batil, wal khair wasyarr, ya, kebaikan, ya, dan keburukan, wal halal wal haram, ya, yang halal dan yang haram, wal husna wal qabih, ya, yang baik atau yang jelek, ya. Jadi kita harus mengenal kitab-kitab, ya. Kita harus mengenal Taurat, Injil, ya, atau Suhufi Ibrahim, ya. Kita harus mengenal kitab-kitab yang Allah kemudian turunkan kepada para nabi. Kita harus pelajari apa hubungannya dengan Al-Qur'an. Dan kita harus pelajari apakah Taurat masih bisa dipakai untuk kita, Injil bisa dipakai untuk kita, ya. Kita harus mempelajari itu sehingga kita bisa merasakan kedalaman dari kitab yang kemudian diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita merasakan kedalaman, kesucian, keluasan, ya, dan kemukjizatan dari Al-Qur'an. Harus makrifah kita. Ya, ar-rabi al-ma'rifatu bi anbiya Allah, ya, makrifat kepada bi anbiya'illah, ya, nabi-nabi Allah, warisalah, ya, yang kemudian dipercayakan Allah dengan risalahnya, ya, allazina ahtaramu, ya, liyakunu alamal huda, ya, mereka ya yang kemudian Allah kemudian titipkan berbagai yang kemudian diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ramu liyakunu alamal huda, yang untuk memberikan huda, ya, wa qadatal khalaqa ilal haq, ya, dan kemudian menyampaikan, ya, dan menjelaskan kepada khalqu, ya, kepada ciptaannya, ilal haq, ya, kebenaran, ya. Kemudian al-khamsa, ya, yang kelima, al-ma'rifatu biyaumil akhir, ya, kita mengenal, ya, kita mengenal yaumul akhir, kita mengenal hari akhir, ya, wa ma fihi min ba'sa wa jaza, ya. Kemudian kita mengetahui juga adanya hari kebangkitan, ya, wa ma fihi min ba'sa, ya, wa jaza, ya. Kemudian wa jaza itu kan jaza itu adalah pembalasan, ya. Jadi kalau kita membalas, kalau kita berterima kasih kan jazakallah, ya. Semoga Allah membalas maksudnya apa? Jazakallah khair. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah kamu berikan, ya. Jaza ini artinya balasan, ya. Jadi kita mempelajari kita wajib untuk mengetahui tentang hari akhir, ya. Kemudian kita mengetahui tentang hari kebangkitan dan hari kemudian dibalas semua amal kita, ya. Wasawaba wa iqaba, ya. Kemudian mengenai pahala dan wa aqaba, ya, dan kemudian denda, ya, iqab atau hukuman, ya. Wa jannatu wan nar, ya. Kita mempelajari juga surga dan neraka. Ya, as-sadis yang keenam, ya, al-ma'rifatu biqadari allazi yasiru alaihi nizamul kauna fi khalqi wa tadbir, ya. Jadi kita ma'rifah, ya, dengan qadar, ya, dengan qadar Allah, ya, allazi yasiru alaihi nizamul kaun, ya. Kemudian kita mengetahui bahwa qadar itu ya merupakan nizam, ya, ketentuan sistem, ya. Nizam itu bisa merujuk kepada pengetahuan, undang-undang, gitu ya, atau sistem. Jadi Allah itu dengan qadarnya itu mengatur sistem dengan al-yakunu nizamal kauni itu, ya, mengetahui sistem kehidupan. Sistem Allah itu membuat suatu sistem kehidupan bagi al-khalq, ya, bagi makhluknya, ya, fi khalqi wa tadbir, ya. Kemudian jadi Allah itu dengan qadarnya membuat suatu sistem kehidupan
bagi makhluknya, di mana kalau sistem itu kita ikuti, maka akan ada konsekuensinya. Ya, jadi kalau kita melakukan A, maka B. Kalau kita melakukan B, maka C. Kalau kita melakukan C, maka D, gitu ya. Allah itu sudah membuat sistem kehidupan itu, ya, sistem kehidupan itu yang berkaitan. Itu yang namanya al-qadar. Dan kalau kita memahami ini, ya, kalau kita memahami ini, maka kita akan bisa tahu, kita akan bisa mengerti, ya, nanti ada aliran-aliran yang kemudian mengatakan, kita mah nggak usah ngapa-ngapain, ini semua sudah jadi qada dan qadarnya Allah. Kita diam juga, jadi kita masuk surga dan neraka itu sudah ditetapkan oleh Allah, betul, ya. Kita masuk surga dan masuk neraka itu sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Tapi Allah menetapkan sistemnya, nizamnya. Allah Subhanahu wa taala ini kan nizamnya, ya, sistemnya, ya. Jadi ada di dalam ayat Quran juga ada beberapa yang Allah kemudian berikan berikan petunjuk kepadanya, ya. Dan kemudian ada orang-orang yang tidak Allah berikan petunjuk dalamnya. Ya, kalau kita dalami itu dengan prinsip mengimani qadar Allah, maka kita kemudian akan bisa menjelaskan ada penyebab di mana Allah kemudian memberikan hidayahnya pada orang-orang tertentu dan tidak memberikan hidayahnya kepada orang-orang tertentu. Yang kalau penyebab ini kita lakukan, ya, kalau penyebab ini kita lakukan, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Nah, disitulah letaknya manusia itu berikhtiar. Disitulah letaknya manusia itu berikhtiar. Kalau kita bisa ma'rifah kepada al-qadar, ini bahasanya nanti panjang, ya. Ketika kita membahas al-qadar itu, kita mempelajari sistem kehidupan yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, sehingga kita tidak kemudian mudah mengatakan, saya mah belum dapat hidayah. Ya, ada orang punten belum misalnya, punten ya, maaf, belum pakai jilbab misalnya, belum pakai jilbab, mengatakan, saya mah belum dapat hidayah, gitu. Iya, betul. Itu mah Allah belum ngasih saya hidayah. Iya, betul, Allah belum ngasih hidayah. Tapi coba lihat, ya, kalau kita tarik hikmahnya sebelum itu, ya, kita tarik hikmahnya sebelum itu, sudahkah kita melakukan hal-hal yang kemudian bisa membuat Allah memberikan hidayah kepada kita? Itulah letaknya ikhtiar. Ya, maka ikhtiar itu aktif, proses aktif, bukan proses pasif. Hidayah itu proses aktif, bukan proses pasif. Hidayah itu bukan ditunggu, tapi diraih. Itu yang dimaksud dengan hidayah itu diraih. Meskipun Allah mengatakan ada beberapa orang yang kemudian Allah berikan huda kepadanya. Saya baca tadi di surat, sebelum mengisi ini, saya membaca di surat An-Nahl. Ya, teman-teman bisa baca, bisa buka, ya, An-Nahl awal-awal. Allah kemudian memberikan hidayah, huda itu, petunjuk itu kepada orang-orang yang dikehendaki, dan tidak memberikan petunjuk itu kepada orang-orang yang dikehendaki juga. Nah, tapi kalau kita selami ayatnya lebih lanjut, kita tarik hikmahnya, maka ada penyebab di mana Allah kemudian memberikan petunjuk kepada pada orang-orang yang kemudian dihendaki oleh Allah. Gimana caranya supaya kita dapat petunjuk, kita dapat hidayah? Maka lakukan hal-hal supaya Allah memberikan petunjuk itu kepada kita. Itu ya namanya nizam. Itulah yang namanya sistem kehidupan yang sudah Allah buat. Disitulah letaknya ikhtiar manusia. Allah tahu kita akan gimana. Allah tahu. Allah sudah buat sistemnya. Gitu ya. Jadi ini udah dahsyatnya. Kalau kita bisa memakrifah kepada 6 hal ini, mudah-mudahan nanti akidah kita kemudian dikuatkan, akar keimanan kita kemudian dikuatkan, menghujam jauh, ya, ke dasar bumi gitu, ya, ke tanah itu menghujam kuat, sehingga mau ada angin segimana pun, gimana ada hujan sederas apapun, ya, kemudian iman kita itu nggak goyah, keislaman kita itu tetap terjaga, tidak tergadaikan hanya dengan maaf materi, ya, atau maaf kecantikan, atau kekasepan, ya, tidak mudah karena logika, ya. Karena logika ini ada tuh di Al-Baqarah, ya, ada di surat Al-Baqarah. Ada orang-orang yang kata-katanya manis, ya, logikanya bagus, ya.
Sesungguhnya mereka tidak mengantarkan apapun kecuali jalan kesesatan. Ada tuh di surat Al-Baqarah. Ya, kaji awal-awal tuh surat Al-Baqarah. Ya, jadi teman-teman, mudah-mudahan ya kita ikuti SDT ini ya, pelan-pelan tapi pasti ya. Pelan-pelan tapi pasti, mudah-mudahan 6 hal yang menjadi pondasi iman ini bisa kita pelajari ya, bisa kita pelajari sehingga kita ma'rifah ya, kita mengenal kepada 6 hal yang kemudian menjadi pondasi iman ini sehingga menguatkan keimanan kita ya, sehingga keislaman kita juga kuat, pokoknya kemudian tumbuh ya, dengan rindang ya, dan menghasilkan amal-amal soleh nanti, buah-buahan yang berupa amal-amal soleh yang luar biasa, berkahnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Itu saja mungkin ya yang bisa saya berikan di kesempatan SDT kali ini ya. Mohon maaf ini ya baca kitabnya juga karena belum menguasai bahasa Arab juga jadi terbata-bata ya. Tapi mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa menjadi bisa menjadi ilmu buat kita semua ya. Bisa kita kemudian bagikan ke orang-orang terdekat kita ya. Kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita ya. Mudah-mudahan, makanya kemarin ya yang ngumpulin SDT itu dalam bentuk suhuf ya. Suhuf itu apa? Lembaran-lembaran ya. Lembaran itu jangan hanya sekedar kemudian karena menjadi prasyarat tugas, takut nanti kalau ada insentif jadi nggak kebagian gitu ya. Jangan hanya karena ini untuk menggugurkan kewajiban mengumpulkan tugas, tapi kalau bisa suhuf-suhuf itu kemudian dikumpulkan ya. Dikumpulkan, ada bukti gitu ya, ada bukti bahwa dulu nih pernah belajar nih ya terkait dengan keimanan, dengan akidah gitu ya. Kemudian bisa kita susun, nanti kita bisa berikan ke anak-anak kita ya. Bukankah warisan terbaik dari orang tua itu kepada anaknya adalah keimanan seperti yang dilakukan oleh Luqman ya, Luqman kepada anaknya ya. Jadi keimanan, akidah itu adalah warisan yang utama yang diberikan oleh orang tua pada anaknya. Nanti ada tuh sesinya Teh Meli ya. Teh Meli terkait dengan nasihat Luqman ya, podcastnya Teh Meli. Ya. Jadi mudah-mudahan ya suhuf-suhufnya nanti dikumpulin ya. Yang sudah buat di Microsoft Word jangan di-delete gitu ya. Kalau bisa dikumpulin dalam satu folder. Suatu saat kalau kita pengen mengingat lagi ya, kita tinggal baca gitu ya. Mudah-mudahan kalau misalnya saya ada yang salah gitu ya, tolong diingatkan ya. Dan kemudian kalau bisa materinya dikembangkan lagi sama teman-teman, belajar nih gitu ya dari ustadz ini untuk memperkaya kemudian hasanah keilmuan kita. Ya, ditambah-tambahkan itu catatan-catatan untuk menguatkan ya, sekali lagi menguatkan keimanan kita. Harapannya apa? Harapannya iman kita kemudian kuat ya, keislaman kita nyata ya, kemudian akhlak kita terbentuk sesuai dengan akhlak Islami ya, dan dengan akhlak Islami ini banyak orang yang kemudian mendapatkan kebermanfaatan dari kita ya, karena kalau kebaikan itu ya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah itu yang akan muncul adalah amal soleh yang menjadi keberkahan. Bukankah keberkahan itu beziyadatul khair? Keberkahan itu bertambahnya kebaikan, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk orang-orang sekitar kita ya. Itu saja mungkin teman-teman sesi SDT kali ini. Kita ketemu pekan depan ya. Jangan lupa dipelajari ya nanti terkait dengan dengan persiapan untuk bulan Ramadannya ya, yang Pak Ustadz Makmur, kemudian hadis-hadis ya. Kalau perlu baca sendiri ya, ada fikih saumnya Yusuf Qardawi ya, ada fikih siamnya Ustaz Syed Sabik, ada ya, kemudian banyak kajian-kajian ustadz-ustadz ternama ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat ya, Ustadz Buya Yahya ya, terkait dengan dengan Ramadan ini, dengan bagaimana apa yang harus kita siapkan terkait dengan bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan ya kita semua bisa mendapatkan pengampunan dari Allah ya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih ya. Kenapa ya? Apa yang menyebabkan kita dapat pengampunan? Itu man shoma dan man qoma. Kita saum dengan benar dan man qoma. Dan siapkan dari sekarang mumpung kita masih di akhir Rajab dan mau mulai Sya'ban, kita siapkan dengan baik jasad kita,
ya, eee, fikriyah kita, pemikiran kita, keilmuan kita, ruh kita siapkan, ya, dan, ilmu kita siapkan. Ya, itu saja mungkin teman-teman, yang bisa saya sampaikan, yang datang hanya dari Allah, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan, murni kesalahan saya sebagai manusia biasa, mohon dimaafkan. Kalau ada lafaz yang salah, kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, ya. Kalau ada kesalahan, mohon diingatkan, ya, mohon diingatkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi, berkah buat kita semua, ya. Akhiru da'wana subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.